أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. Pertama, tidak ada kata yang lebih indah kecuali untuk kita sama-sama berzikir, mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membaca doa rukub sayyarah atau doa naik kendaraan, yang kemudian dilanjutkan dengan membaca doa safar atau doa bepergian. Oleh karena itu, insya Allah sekarang saya akan membaca doa naik kendaraan dan kemudian setelah itu doa safar, dan saya akan bacakan sedikit-sedikit dan diikuti oleh antum sekalian. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanakallahumma innana zalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wadwi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ya. Dan setelahnya sedikit saya akan bacakan tentang adab mengunjungi Masjid Nabawi, karena ini adalah merupakan salah satu peribadahan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu mengunjungi Masjid Nabawi. Keistimewaan masjid yang ada di dunia ini cuma ada 3. Dan keistimewaan masjid yang apabila perjalanannya dihitung sebagai ibadah dan kita dianjurkan untuk melaksanakan safar dan melakukan bepergian, dan dihitung bepergian kita dan safar kita sebagai ibadah, adalah ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid Al-Haram adalah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, yaitu kiblat kaum muslimin dan tempat untuk kita menunaikan ibadah haji. Masjid ini adalah rumah pertama yang dibangun untuk manusia, untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikannya sebagai sebuah tempat yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi alam semesta. Kemudian Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan
para sahabatnya atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam, kiblat pertama kaum muslimin. Pahala sholat dilipat gandakan di ketiga masjid ini. Oleh karena itu, keistimewaan tersebut serta hal-hal lain yang ada padanya, maka tidak dianjurkan untuk berkunjung dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini, karena kespesialan ketiga masjid ini dengan dilipat gandakan peribadahan yang ada di dalamnya. Buku mengunjungi Masjid Nabawi disunahkan bagi setiap muslim untuk menziarahi Masjid Nabawi, dan disunahkan bagi setiap muslim untuk memasukinya, kemudian setelah itu mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat ketika memasukinya. Setelah kita melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kita menuju ke kubur Nabi Muhammad SAW dan berdiri di hadapannya, bukan dengan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mengucapkan salam atas beliau SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan atasmu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Kemudian kita mengucapkan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian setelah itu kita melangkah ke sebelah kanan dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian melangkah ke sebelah kanan lagi mengucapkan salam atas Umar radhiyallahu an. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidaklah seorang mengucapkan salam atasku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku kepadaku hingga aku dapat menjawab salam tersebut. Hadis ini kedudukannya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan juga oleh Imam Abi Dawud. Dan lafadznya adalah lafadz bagi Abi Dawud. Kemudian keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah sama dengan 1000 kali sholat pada masjid lainnya selain dari Masjidil Haram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat daripada salat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Artinya salat di Masjid Al-Haram pahalanya satu salat adalah 100.000, sedangkan salat di Masjid Nabi adalah 1000, dan salat di Masjidil Aqsa 500. Kemudian disunahkan menziarahi pemakaman Baqi dan pemakaman para syuhada Uhud dan mengucapkan salam atas mereka serta berdoa dan mohon ampun untuk mereka ketika menziarahi kuburan, dan mengucapkan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Atau membaca doa dalam redaksi lain yang bunyinya assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian di antara tempat yang dianjurkan untuk kita berziarah di Madinah adalah Masjid Quba. Disunahkan bagi seorang muslim berwudu di rumahnya dan pergi ke Masjid Quba baik berkendaraan maupun berjalan kaki, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, karena itu sama dengan 1 kali umroh pahalanya. Seperti dijelaskan dalam hadis dari Sahal bin Hanif
radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu sholat di dalamnya 1 kali, baginya pahala sama dengan 1 kali umrah. Menziarahi Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah termasuk atau bukan termasuk, iya kan, manasik haji dan umrah. Artinya kalau seorang sedang melaksanakan ibadah haji dan tidak berziarah ke Madinah, tidak ada hubungannya dan tidak apa-apa, tapi merupakan amalan terpisah dari paket pelaksanaan ibadah haji. Haji dan umrah sah dilakukan tanpa menziarahi Madinah. Hanya saja kita disunahkan untuk menziarahinya, untuk sholat di dalamnya kapan saja. Jadi kita tahu bahwasanya ketika kita berkunjung ke Madinah, yang perlu diperhatikan, niat kita adalah untuk berkunjung ke Masjid Nabi. Sekali lagi, kita niatnya berkunjung ke Masjid Nabi dan bukan menziarahi kuburan Nabi semata. Akan tetapi menziarahi kuburan Nabi adalah termasuk paket dalam perjalanan kita untuk menziarahi Masjid Nabi dan mencari berkah dalam beribadah di Masjid Nabi. Dan tempat-tempat yang disunahkan untuk diziarahi di Madinah cuma ada 5. Yang pertama Masjid Nabi, yang kedua kubur Nabi, yang ketiga pekuburan Baqi, yang keempat adalah pekuburan Uhud, dan yang kelima adalah Masjid Quba. Selain dari 5 tempat ini, kita tidak disunahkan untuk menziarahinya. Yang ada contohnya dari Rasulullah cuma ada pada 5 tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat perjalanan kita ini sebagai sebuah ketaatan dan peribadahan kepada Allah, dan dibalas dengan sebanyak-banyaknya, dan Allah jadikan kita bisa menjadi manusia mendapatkan berkah dan keridhaan darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keridhaannya kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bisa ditempatkan di dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.